Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, mahasiswaku kelas akuntansi eksekutif. Nah, pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-12, yaitu mengupas ya bab ke-10. Nah, terima kasih, selamat datang mahasiswaku. Selamat bertemu ya dengan perkuliahan ekonomi koperasi, yaitu dengan saya Pemilia Sulistiowati. Nah, pada bab 10 ini mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dari segi perusahaan atau soft skill ya. Nah, untuk ini ya, sebelum kita mengupas mengenai apa sih isinya dari sub-sub evaluasi keberhasilan koperasi dari segi soft skill, mari kita dengarkan pesan moral ya untuk mengingatkan kita memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Terima kasih. Gerakan GM. Pesan ini disampaikan oleh Baik, terima kasih mahasiswaku yang saya hormati, yang saya banggakan, mahasiswa kelas eksekutif ya. Eksekutif khususnya kelas eksekutif akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern atau STIKOM Surakarta. Nah, pada kali ini kita mengupas ya mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dari segi perusahaan soft skill. Nah, pada minggu lalu pada pertemuan ke-11 kita sudah ini ya mengupas bab 9 mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dari segi ini ya, evaluasi keberhasilan koperasi dari segi anggota. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dari segi soft skill ya perusahaan. Oke, kita kupas apa sih isinya. Nah, terima kasih yang sudah menyimak atau baru bergabung. Selamat datang, selamat bertemu ya dengan perkuliahan ekonomi koperasi bersama saya Pemilia Sulistiowati. Oke, nah di sini di dalam ini ya evaluasi keberhasilan ini ya, evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi perusahaan soft skill ini mempunyai 4 item, yaitu mengenai efisiensi ya. Efisiensi di sini ada efisiensi perusahaan ya, efisiensi perusahaan. Kemudian ada efektivitas ya. Efektivitas di sini maksudnya efektivitas dari koperasi ya. Kemudian kita juga mengenal produktivitas ya, produktivitas koperasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari item ini adalah analisis, di mana ada analisis laporan dari koperasi. Nah, saya sambil mengecek ya mahasiswaku yang mengikuti perkuliahan pada kali ini kelas eksekutif, ada Mas Aji, ada Mbak Alifatul Mega Nenda, ada Ana, ada Aprianti, terus ada Arima Sebua, ada Azizah ya, Azizah Fitri Isniani, ada ini ya Dedi Hermawan, ada Desi Purwaningsih, ada Deni Hauri Lisa Kabibah, ada Eka Budiarta, ada Elda Agli Restuti, ada Emma Febrianti Nafuar Agista, ada Evaluasiana ya, ada Famitul Khozizah, ada Famatul Labibah, ada Femi Rahayu Muklis ya. Kemudian ada Verina Diah Prastianti, ada Gia Dwi Ilham, ada Ida Farida,
ada Irmawati, ada Iswatul Eva Mudalifah, ada Pak Joko atau Mas Joko ya ini ya, Pak Joko Yuwono, ada Kukuh Yoga Fadilah, ada Latifun Amin, ada Lutfi Nur Fahri, ada Maharani, ada Mary Anjani, ada Muhammad Andri Dwi Arianto, ada lagi Muhammad Hairun Mahfud, ada Nabila Ayu Tresna Anggraini, ada Nati Handoko ya, Nati Handoko, ada Nisa Maulindan Hidayah, ada Nurfa Husian Alif. Kemudian yang mahasiswa nomor absen ke-34 ada Nur Hadi. Mohon maaf ini saya panggil Nur Hadi aja ya, Mas atau Mbak ya. Terus kemudian ada Mbak Nurmini Segan, ada Mbak Putri Ayu Astuti, ada Mbak Retno Ausiah Islamiyati, ada Mbak Reka Kusuma Wahyu Yudastuti, ada Mbak Rosita Dwi Hapsari, ada Mbak Siti Silaturahmi, ada Mbak Susi Dwi Handika, Mbak Salia, Tasyalia Azizah Rahmi, Tirawan Hidayat, ada Vicky Agus Arwanda, ada Wulan Permatasari, ada Yefonil Andre, ada Yuli Endang Lestari, ada ini ya, Yurida Rizky Rahmawati. Yang terakhir ada Yusli Alim Pundi yang nomor absen 49. Oke, terima kasih yang baru bergabung atau ini ya, baru menyimak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan mengenai pokok bahasan kali ini, pertemuan ke-12 dalam bab 10 mengenai evaluasi keberhasilan koperasi ya. Dilihat dari sisi perusahaan. Oke. Nah, di sini kita kupas yaitu yang pertama mengenai efisiensi ya. Efisiensi perusahaan koperasi ya, sudah tidak asing ya. Efisien berarti berkaitan dengan keuangan ya. Kalau efektif berkaitan dengan waktu. Berarti efisien itu berarti menggunakan dana anggaran biaya ya, berarti dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin ya, atau sesuai dengan prinsip ekonomi ya. Oke, apa sih isinya? Mari kita kupas bersama ya. Kita kupas bersama mengenai isi dari ini efisiensi perusahaan ya. Ini ada ini ya. Nah, kemudian ini ada efisiensi ini adalah koperasi ya, dimana koperasi ini ya, koperasi ini adalah badan ya, badan usaha. Kemudian juga ini ya, selain badan usaha ada jenis usaha juga misalkan ya. Ini adalah di mana badan usaha ini yang kelahirannya dilandasi oleh pikiran ya. Pikiran juga di ini ya, sebagai usaha kumpulan orang-orang, bukan saja kumpulan modal tetapi di sini adalah orang-orang. Oleh karena itu di sini tidak terlepas ya dari ukuran. Ukuran apa maksudnya? Ukuran efisiensi bagi usahanya. Usahanya meskipun utamanya melayani anggota. Nah, oke. Nah, di mana koperasi ini ya, oleh karena itu koperasi ini tidak terlepas dari ukuran efisiensi bagi usahanya. Nah, meskipun demikian ya, tujuan utamanya adalah melayani anggota. Nah, tapi di sini ada ukuran kemanfaatan ekonomis dan pengukurannya dihubungkan dengan teori efisiensi dan efektivitas manfaat ekonomi. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai koperasi ini ya, ukuran kemanfaatan ekonomis ini maksudnya manfaat ya. Manfaat ekonomi pengukurannya yang dihubungkan dengan teori efisiensi. Nah, efektivitas ini serta waktu terjadinya transaksi ya akan diperoleh manfaat dari ekonomi tadi. Nah,
efisiensi ini maksudnya adalah penghematan ya, seperti saya tadi utarakan di depan tadi ya, yaitu maksudnya menghemat dengan biaya sedikit untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, itu cita-cita dari orang ekonomi ya. Nah, tapi ya di lapangan ada pasti misalkan keinginan ya, mindset kita mencapai misalkan 1000 tapi tercapai 900, tapi kan kita sudah ada usaha untuk bekerja semaksimal mungkin atau berusaha semaksimal mungkin. Nah, penghematan input di sini dilihat dari cara membandingkan input ya. Ada anggaran yang seharusnya ia dengan input. Nah, ini ada realisasi ya, atau dikenal dengan IS. Nah, jika IS lebih besar dari IA ya, dilihat dari efisiensi, maka ekonomi ini oleh anggota dapat dibagi menjadi dua, yaitu adanya manfaat ekonomi langsung atau dikenal dengan EML ya, dan manfaat ekonomi tidak langsung atau dikenal dengan METL ya. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan, yaitu manfaat MEL itu apa, atau MEL itu adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota ya, diperoleh pada saat terjadinya transaksi ya. Saat terjadinya transaksi di sini oleh anggota dengan koperasinya. Yang kedua, manfaat ekonomi tidak langsung atau METL ini adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi di sini diperoleh ya di kemudian setelah berakhirnya suatu periode di sini periode tertentu atau pelaporan keuangan. Nah, ini adalah pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam penerimaan sisa hasil usaha anggota. Nah, kemudian kalau kalian mengenal koperasi sebagai badan usaha yang merupakan misalkan ya kombinasi apa? Ini ada misalkan manusianya, kemudian ada aset fisik, ada juga yang ketiga informasi, kemudian ada juga ini ya teknologi. Itu sangat penting ya, karena teknologi untuk kelangsungan sesuai dengan perubahan zaman. Nah, jadi kemudian yang kedua di sini ada modal dasar. Nah, modal dasar ini adalah ini ya, suatu perusahaan bisnis diperoleh dari teori perusahaan. Ini adalah menekankan perusahaan yang perlu menetapkan tujuan. Tujuan di sini maksudnya ini ya, tujuan sehingga perusahaan dapat menentukan apa yang dilakukan. Kemudian ada tujuan umum. Tujuan umum perusahaan di sini ada memaksimalkan keuntungan, otomatis ya tadi kita berpikir ada memaksimalkan keuntungan dulu, terus kemudian memaksimumkan nilai perusahaan, kemudian memaksimumkan biaya. Nah, kemudian efisiensi ini ada penghematan di sini maksudnya penghematan input yang diukur dengan cara membandingkan input anggaran. Anggaran di sini maksudnya anggaran yang seharusnya ini ya, yang seharusnya atau dikenal IA tadi ya. Kalau input itu adalah realisasi yang sesungguhnya yang dikenal dengan IS ya. Kemudian adanya efisiensi koperasi ya. Nah, input di sini realisasi sesungguhnya yang dikenal dengan IS. IS ini lebih besar dari IA yang disebut dengan efisiensi ya. Kemudian efisiensi koperasi di sini adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil ya, sesuai dengan kemauan di sini dan harapan akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, efisiensi ini merupakan perbandingan ya antara output dengan input ya. Nah, oke, kita kupas mengenai manfaat dari ekonomi ya. Ekonomi pelayanan koperasi ini dihitung dari dengan cara TME ya. TME sama dengan MEL. Nah, ditambah dengan MELTL. Sama dengan MEL ditambah METL ya, dikurangi BA.
BA di sini maksudnya bagi suatu usaha koperasi ya, yang memaksimalkan kegiatan di sini serba usaha ya, dengan adanya multipros ya, maka besarnya manfaat ekonomi ini langsung dapat dihitung ya, dengan cara MEL ditambah sama dengan EFP ditambah EFPK ditambah EVS ditambah EVP ditambah EVPU ditambah lagi dengan METL. Nah, kemudian sama dengan sisa hasil usaha ya, adanya efisiensi perusahaan atau badan koperasi. Nah, kemudian di sini ada tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi ini adanya TEBP atau realisasi biaya pelayanan. Kemudian yang kedua adanya anggaran biaya pelayanan. Nah, di sini jika TEB lebih besar daripada 1, kemudian ada efisiensi ya biaya, adanya pelayanan BU ke anggota. Nah, kemudian adanya tingkat efisiensi ya. Efisiensi di sini usaha bukan anggota atau TEBU ya. Kemudian adanya realisasi usaha. Yang keempat adanya biaya. Biaya di sini jika TEBU lebih besar daripada 1, berarti ini adanya efisiensi biaya usaha ya. Oke, kita masuk kepada efisiensi koperasi dilihat dari 5 lingkup. Ini adanya efisiensi intern masyarakat, yaitu merupakan perbandingan yang terbaik ya antara assess a cost atau akses biaya dengan aktual cost atau biaya yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adanya efisiensi okatif ya, yaitu adanya efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana semua komponen koperasi tersebut. Kemudian yang ketiga adanya efisiensi ekstern. Nah, ini menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut mengacu ya secara tidak langsung dengan efisiensi di dalam koperasi. Yang keempat yaitu efisiensi dinamis, adalah efisiensi yang biasa dikaitkan dengan tingkat optimasi ya, karena adanya perubahan teknologi yang dipakai. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu efisiensi sosial, yaitu sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana yang secara tepat. Nah, karena itu menimbulkan biaya-biaya atau beban sosial. Nah, salah satu hubungan di sini ya, hubungan koperasi di sini yang sangat penting ya, itu adalah ini ya, pentingnya anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik sekaligus pengguna. Kemudian motivasi anggota sebagai pemilik akan mempersoalkan dana ya. Dana di sini maksudnya simpanan-simpanan yang telah diserahkan apakah menguntungkan atau tidak. Sedangkan anggota di sini sebagai pengguna ya akan mempersoalkan kontinuitas ya, adanya pengadaan kebutuhan barang jasa menguntungkan. Nah, tidaknya pelayanan koperasi dibandingkan dengan penjual ataupun pembeli di luar koperasi. Nah, pada dasarnya di sini anggota ini berpartisipasi ya dalam kegiatan perusahaan koperasi. Ini ada 2. Yang pertama, jika kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jika pelayanan itu ditawarkan dengan harga, mutu, syarat maupun yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan ini ya, diperoleh pihak-pihak di luar koperasi. Nah, kemudian tidak dipungkiri ya bahwa koperasi ini adalah badan usaha yang kelahirannya dilandasi oleh pikiran ya, pikiran usaha kumpulan, orang-orang kumpulan modal. Nah, kemudian oleh karena itu koperasi tidak terlepas dari ukuran efisiensi. Efisiensi di sini bagi usahanya meskipun tujuan utamanya adalah melayani anggota.
Kemudian ukuran kemanfaatan. Nah, ukuran kemanfaatan ekonomis di sini adalah manfaat ekonomi ya, pengukuran hubungannya dengan teori efisiensi dan efektivitas serta waktu terjadinya transaksi, yaitu untuk diperoleh manfaat ekonomi. Nah, kita masuk ke sub yang kedua, yaitu mengenai efektivitas dari koperasi. Efektivitas dari koperasi di sini ada partisipasi anggota koperasinya. Nah, adalah efektivitas merupakan keadaan yang menunjukkan ini keberhasilan ya suatu usaha yang dilakukan mencapai tujuan. Nah, ini adalah atau target yang telah ditetapkan terlebih dahulu, di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektivitasnya. Kemudian efektivitas di sini bisa diartikan juga pencapaian target output ya. Output itu berarti yang keluar ya, yang diukur dengan cara membandingkan output dengan anggaran atau seharusnya OA dengan OA ini artinya output anggaran ya. Output realisasinya atau sesungguhnya atau OS atau output sesungguhnya. Jadi OS itu lebih ini ya, OS itu lebih besar daripada OA. Jadi OA-nya kecil ya, anggarannya kecil. Nah, OA-nya kecil, jadi yang besarnya adalah OS-nya, sesungguhnya, output sesungguhnya. Oke. Nah, kemudian ada rumus dari efektivitas koperasi atau EVK, yaitu EVK ini realisasi ya, sisa hasil usaha tadi koperasi ditambah realisasi MEL. Nah, kemudian ada anggaran sisa hasil usaha ditambah anggaran MEL sama dengan jika EVK lebih besar maka berarti dikatakan efektif ya. Nah, itu pengukurannya dari situ, efektivitas koperasi ya. Nah, kemudian di sini ada ini ya, partisipasi anggota. Ini menentukan keberhasilan koperasi. Sedang tingkat anggota ini dipengaruhi oleh faktor diantaranya besarnya manfaat pelayanan koperasi seperti adanya utilitarian maupun normatif. Kemudian ada ini ya, motivasi utilitarian sejalan dengan kemanfaatan ekonomis. Nah, ini adalah kemanfaatan ekonomis yang dimaksud adalah insentif ya, berupa pelayanan barang, jasa oleh perusahaan ya. Koperasi ini adalah efisien atau adanya pengurangan biaya dan juga diperoleh dari menguntungkan serta penerimaan ini ya, bagian dari keuntungan sisa hasil usaha baik secara tunai maupun dalam bentuk barang. Nah, bila dilihat dari penerapan dalam koperasi ini begitu dominan ya, maka setiap harga ditetapkan koperasi dibedakan menjadi harga ya, harga dan antara non anggota. Misalkan kemarin sudah saya singgung, misalkan kalau non anggota itu bayarnya penuh, kalau anggota misalkan dikasih pengurangan 2% atau 3%. Nah, jadi merasa bangga, merasa loyalitas sebagai anggota ya. Nah, perbedaannya ini adalah mengharuskan analisis lebih tajam dalam melihat peranan koperasi ya dalam pasar yang bersaing. Kemudian kita masuk sub yang ketiga, yaitu produktivitas koperasi. Nah, produktivitas koperasi di sini merupakan sejauh mana koperasi menggunakan sumber daya, dana ya. Dana di sini juga memperoleh pendapatan. Pendapatan di sini maksudnya produktivitas koperasi dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan sumber-sumber organisasi dan penggunaan modal. Nah, selain itu juga produktivitas dapat dilihat dari pertumbuhan koperasi ya. Pertumbuhan koperasi ini dilihat seperti adanya peningkatan aset usaha, perolehan pendapatan, peningkatan volume transaksi, dan partisipasi anggota. Kemudian kita masuk ke tingkat produktivitas koperasi, yaitu memberikan gambaran di mana ini adalah seberapa tingkat hasil
kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya diperlukan analisis laporan koperasi. Nah, analisis laporan ini merupakan bagian laporan ya, pertanggungjawaban pengurus. Juga laporan ini berisikan tentang tata kehidupan koperasi. Nah, laporan ini nantinya juga dapat dijadikan sebagai salah satu evaluasi produktivitas koperasi. Nah, produktivitas ini adalah pencapaian target output ya, atau O tadi. Sedangkan input itu digunakan yang disingkat dengan I. Jadi O itu lebih besar daripada I, disebut produktif ya. Nah, kemudian kita masuk ke rumus produktivitas ini. PPK SHU dikalikan 100% dibagi modal koperasi. Misalkan 102, 586, 680 dikalikan 100% dari modal koperasi tadi, 118, 432, 448, hasilnya yaitu 8.662. Nah, dari hasil di mana PPK itu lebih besar daripada 1 ya, maka koperasi ini dikatakan produktif. Nah, kemudian kita masuk ke rentabilitas. Rentabilitas koperasi ini, untuk mengukur rentabilitas KSUDC, maka digunakan rumusnya sebagai berikut. Misalkan rentabilitas sama dengan sisa hasil usaha ya. Sisa hasil usaha dikalikan 100% adanya aktiva usaha. Di sini disebutkan bahwa 102.586.000 ya, 680 dikalikan 100% jadikan 526.769. Nah, ini sama dengan 19,79%. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa setiap 100 atau aktiva usaha mampu menghasilkan hasil usaha 19,79. Hal ini berarti koperasi ini ya, koperasi KSU ini tadi, KSUDC ini mampu mengembangkan usahanya dengan baik ke daerah yang meningkat ya. Kemudian kita masuk sub yang keempat, yaitu adanya analisis laporan koperasi. Nah, di sini bahwa koperasi ini selain bagian dari sistem pelaporan, juga keuangan ya, merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban. Kemudian pengurus menjadi tata kehidupan ya, dilihat dari fungsi manajemen. Nah, laporan keuangan di sini sekaligus dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan dari koperasi. Nah, kemudian dalam analisis laporan keuangan ini merupakan bagian ya, laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Nah, laporan keuangan ini sekaligus dapat dijadikan sebagai ini ya, salah satu alat evaluasi untuk kemajuan koperasi. Nah, laporan keuangan koperasi ini berisi apa saja? Ada 5. Yang pertama adanya neraca. Yang kedua adanya perhitungan hasil usaha atau income statement. Yang ketiga adanya laporan arus kas atau cash flow. Kemudian yang keempat adanya catatan ya, atau atas laporan keuangan. Kemudian yang kelima yaitu laporan perubahan kekayaan bersih ya, sebagai laporan keuangan tambahan. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan. Perhitungan ini yaitu hasil usaha pada koperasi, yaitu menunjukkan berasalnya dari anggota yang bukan anggota, maka alokasi pendapatan dan beban di sini anggota dan bukan anggota ini ada perhitungan ya. Hasil berdasarkan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota.
Kemudian ada laporan koperasi. Laporan koperasi di sini adalah laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Nah, dalam hal ini penggabungan ini dua atau lebih koperasi ini menjadi satu ya, satu badan hukum koperasi, maka penggabungan di sini tersebut ya perlu diperhatikan. Nah, ini nilai aktiva yang bersih secara real dan bila mana perlu melakukan penilaian kembali. Dalam hal ini operasinya mempunyai perusahaan dan unit-unit ya. Unit-unit ini maksudnya unit-unit usaha di bawah ini pengelolaan, maka disusun dengan laporan keuangan atau konsolidasi ataupun juga laporan keuangan gabungan. Kemudian kita masuk ini ya. Adapun perbedaan yang pertama bahwa perhitungan hasil usaha dalam koperasi ini menunjukkan usaha berasal dari anggota dan bukan anggota. Kemudian alokasi pendapatan beban ini ya, beban kepada anggota ini bukan anggota, ini ada perhitungannya bahwa sebagai perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat dan diterima oleh anggota dan bukan anggota. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu laporan koperasi adalah merupakan laporan konsolidasi ya dari koperasi-koperasi. Dalam hal ini terjadi adanya penggabungan dua atau lebih menjadi satu badan koperasi, maka penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva yang bersih, yang real, dan bila mana menekankan penilaian kembali. Nah, oleh karena itu, dalam hal koperasi mempunyai perusahaan, unit-unit usaha yang berada di bawah pengelolaan, maka disusun laporan keuangan konsolidasi ataupun laporan keuangan gabungan ya. Oke. Nah, itu tadi mengenai evaluasi keberhasilan dilihat dari sisi perusahaan ya. Evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi perusahaan. Ini bisa ini ya, efisiensi intern, ada efisiensi alokasi, ada efisiensi ekstern, ada efisiensi dinamis. Nah, ini sesuai dengan ada efisiensi sosial. Ini ada pendapatnya dari misalkan Toby Muis ya pada tahun 1902. Nah, ini ruang lingkupnya seperti itu. Nah, oke. Itu tadi ya mengenai laporan mengenai pokok bahasan yang bab 10 ya, bab 10 ya mengenai pertemuan ke-12 ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua atau mahasiswa saya kelas akuntansi ya, yang saya hormati, yang saya banggakan, khususnya mahasiswa akuntansi eksekutif ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern ya. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata budaya yang kurang berkenan. Tetap saya ingatkan, tetap menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan keramaian, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Ingat ya, serta mendukung vaksinasi untuk Indonesia sehat, ekonomi bangkit ya. Oke, terima kasih mahasiswaku kelas ekonomi ini ya, mahasiswa Sekolah Tinggi Studi Ekonomi Modern atau STEKOM Solo. Sekian, kita sambung minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.